Ingatkah kamu cerita terakhir kita tentang Saul yang menginap di rumah Nabi Samuel? Waktu itu dikatakan bahwa hidup Saul akan berubah. Di cerita kali ini, kamu akan melihat bagaimana hal itu terjadi. Besok paginya, ketika Saul dan pelayannya bersiap pulang, Samuel berkata kepada Saul, Katakan kepada pelayan itu untuk berangkat lebih dulu. "Pelayan itu pun pergi." Kemudian Samuel berkata kepada Saul, Tinggallah di sini sebentar. Aku punya pesan untukmu dari Tuhan. Samuel mengambil sebotol minyak zaitun dan menuangkannya ke kepala Saul. Dia mencium kepala Saul dan berkata, Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas Israel. pastilah Saul sangat terkejut. Tapi untuk memastikan bahwa dia betul-betul menyadari bahwa Tuhanlah yang mengurapinya menjadi raja, Samuel memberitahu Saul bahwa dalam perjalanan pulang, 3 hal istimewa akan terjadi. Samuel berkata, Pertama-tama, kamu akan bertemu dengan 2 orang yang memberitahumu bahwa keledai-keledaimu sudah ditemukan. Berikutnya, kamu akan bertemu dengan 3 orang. Seorang membawa 3 kambing muda, seorang lagi membawa 3 potong roti, dan yang lain membawa sebotol anggur. Mereka akan menyambutmu dan menawarkanmu 2 potong roti. Kamu boleh menerimanya. Sesudah itu, kamu melanjutkan perjalananmu, dan kamu akan menemukan sekumpulan nabi. Mereka bermain musik dengan kecapi, rebana, seruling, dan harpa. Mereka akan bernubuat. Roh Tuhan akan turun ke atasmu dengan penuh kuasa, dan kamu akan bernubuat bersama mereka. Kamu akan menjadi orang yang berbeda. "Ya, itulah yang terjadi pada orang-orang ketika Roh Tuhan bekerja dalam hati mereka. Itu juga bisa terjadi padamu. Ketika Roh Tuhan memberimu hati yang berubah, yang ingin mengasihi Tuhan dan mengikuti Yesus, kamu akan menjadi orang yang berbeda." Sesudah itu pergilah Saul. Kira-kira apa yang dia pikirkan ya? Dan tepatlah semua yang dinubuatkan Samuel pun terjadi. Saul bertemu 2 orang yang memberitahu dia bahwa keledai-keledainya sudah ditemukan. Dia mendapat 2 roti dari 3 orang berikutnya, dan benar, Roh Tuhan turun atas dirinya. Bersama dengan para nabi, Saul bernubuat. Dia bernyanyi, dia memuliakan Allah. Ketika Saul pulang, pamannya bertanya kepadanya. Kemana saja kamu? Saul menjawab, Mencari keledai, tapi karena tidak berhasil menemukannya, kami pergi kepada Nabi Samuel. paman Saul berkata, Katakan padaku apa yang dikatakan Samuel. Saul menjawab, Dia meyakinkan kami bahwa keledai-keledai itu sudah ditemukan. Saul tidak memberitahu pamannya soal pesan Samuel tentang menjadi raja. Kemudian tibalah saatnya Samuel memanggil orang-orang Israel untuk berkumpul. Dia berkata kepada mereka, Beginilah firman Tuhan, Allah Israel. Aku telah menuntun kamu keluar dari Mesir. Aku telah melepaskan kamu dari semua yang menindasmu. Tetapi kamu sekarang telah menolak Allahmu yang telah menyelamatkan kamu dari semua bencana dan malapetaka. Kamu berkata, angkatlah seorang raja atas kami. Karena itu sekarang datanglah menghadap Tuhan menurut suku-suku dan kaum-kaum keluargamu.
Bagaimana caranya orang Israel tahu siapa yang akan menjadi raja mereka? Nah, pertama-tama suku Benyamin dipilih dengan melempar undi. Dan dari suku Benyamin terpilihlah keluarga Saul. Terakhir, dengan melempar undi, terpilihlah Saul dari antara keluarganya. Namun ketika orang-orang mencari Saul, dia tidak ditemukan. Jadi mereka bertanya kepada Tuhan, "Apakah orang itu sudah datang ke sini?" Tuhan menjawab, Ya, dia bersembunyi di antara barang-barang bawaan. orang-orang mencari Saul dan membawanya keluar. Ketika Saul berdiri di antara orang banyak, ternyata dia lebih tinggi satu kepala daripada mereka. Samuel berkata kepada orang banyak, Lihatlah orang yang dipilih Tuhan. Tidak satu pun yang seperti dia di antara seluruh rakyat. kemudian rakyat itu berseru, "Hidup raja! Hidup raja!" Samuel lalu menjelaskan apa yang diharapkan rakyat dari seorang raja, semua hak dan kewajibannya. Samuel menuliskan semua itu pada sebuah buku. Kemudian dia menyuruh rakyat pulang ke rumah mereka masing-masing. Akankah Saul menjadi raja yang baik? Dengarkan dalam cerita selanjutnya.